Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama kami kembali. Semoga saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu rezekinya melimpah ruah sehingga banyak. Beternak ayam kampung dengan sistem intensif yang kita mainkan, tentunya ada hal-hal yang mesti kita kerjakan secara rutin, yaitu adalah pembersihan kandang. Hari ini kita adalah membersihkan kandang dari ayam-ayam yang kita pelihara. Seperti ini, kotoran sudah nampak menumpuk dari limbah kotoran unggas ini. Tentunya bisa kita manfaatkan untuk pemupukan organik tanaman yang kita budidayakan. Tanaman yang dibudidayakan beraneka macam produk yang bisa kita mainkan. Salah satunya adalah tanaman hortikultura, yaitu jagung, sayur mayur, termasuk diantaranya adalah cabai rawit dan lombok besar. Seperti apa tanaman yang bisa kita mainkan dengan sinergisitas antara pertanian dan peternakan? Mari lanjut saudara-saudaraku untuk menyaksikan tayangan video ini sampai habis. Dalam usaha sistem budidaya pertanian organik yang kita terapkan, yaitu kombinasi antara pertanian dan peternakan, tentunya yang bisa didapat bisa berlipat-lipat saudara-saudaraku. Contohnya dalam seperti ini, jagung ini menggunakan pupuk daripada limbah peternakan unggas yang kita upayakan. Pupuk limbah unggas yang dimaksud yaitu dari peternakan ayam kampung yang intensif, sehingga limbahnya atau kotorannya bisa dengan mudah kita kumpulkan dan dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman budidaya yang kita budidayakan, seperti misalnya jagung ini ataupun tanaman-tanaman hortikultura lainnya. Salah satunya adalah kombinasi antara pertanian dan peternakan. Jagung dengan peternakan unggas. Jagung yang sudah kita panen sebagian seperti ini bisa dimanfaatkan untuk pakan daripada ayam yang kita pelihara. Nah, kotoran yang dihasilkan oleh peternakan ayam unggas yang kita budidayakan juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk dari tanaman hortikultura yang dibudidayakan. Dalam sistem pertanian pun bisa kita terapkan sinergisitas atau kombinasinya. Kalau di pertanian namanya adalah tumpang sari. Ini adalah tumpang sari antara jagung dan cabai rawit yang kita mainkan. Dulunya yang pertama adalah tanaman yang kita budidayakan di sini, yakni tanaman jagung. Nah, jagung yang kita budidayakan ini masih ada sisa dari pohon yang awalnya dulu. Jagung tersebut lalu ditumpang sari dengan cabai rawit. Nah, ini cabai rawitnya seperti ini dulu. Nah, setelah cabai rawit ini produktivitasnya kurang memadai seperti ini, lanjut tanamannya kita mainkan tumpang sarikan lagi dengan jagung. Nah, jagungnya sekarang sudah mulai berbunga seperti ini.
seperti ini saudaraku. Dengan menggunakan pupuk dari limbah unggas, pupuk kandang, bisa kita mainkan, yaitu dari jenis pupuk kandang peternakan hewan bergerak 4 seperti kambing, lembu. Nah, kalau dari nilai nutrisinya yang bagus itu adalah dari peternakan unggas, yang mana peternakan unggas ini tentunya tidak menggunakan dari pakan rumputan, sehingga tidak mengandung jamur fusarium yang efek sampainya adalah bisa menyerang tanaman kita. Lagi pula tidak mengandung bebijian rumputan ketika diaplikasikan di lahan. Biji-biji tersebut biji rumput tersebut akan tumbuh dan menjadi gulma tanaman kita. Nah, dengan pupuk limbah unggas, karena limbah unggas ini tentunya tidak mengandung bebijian dan tidak mengandung jamur fusarium yang membahayakan tanaman. Dan nilai nutrisi dari pupuk limbah unggas ini cukup lumayan tinggi saudaraku. Seperti ini, ketika kita aplikasikan ke dalam tanah itu akan menjadi lebih subur, gembur, dan dipenuhi dengan zat-zat organik yang bermanfaat buat tanaman kita. Ini adalah sudah tanaman yang untuk jagung bagian yang kedua, dan cabenya sekali seperti ini. Jadi sudah 3 periode tanam. Nah, tanaman menjadi lebih subur. Nah, pada demikian aplikasi dari pupuk kandang tersebut tentunya lebih terserap ke dalam tanah, dan perbaikan struktur tanah menjadi lebih baik lagi. Dengan kolaborasi dan sinergisitas antara pertanian dan peternakan, ini membawa manfaat yang cukup signifikan di sektor pertanian bagi kita yang menjalankan. Seperti yang kami terapkan seperti ini, dan cabenya ini sisa-sisa cabai rawit yang lalu masih bisa dipanen walau dalam jumlah sedikit, untuk kebutuhan sendiri bisa dimanfaatkan. Dan tentunya jagung-jagung ini sudah mulai mengeluarkan buahnya. Tidak lama lagi, mungkin berapa 1 bulan ke depan, ini sudah bisa dipanen kembali. Mari kita kembali berbudidaya tanaman dengan sistem organik. Sistem organik, saudaraku, tidak mengeluarkan modal yang besar. Kenapa? Kemandirian kita dalam pemupukan, yaitu dengan menggunakan pupuk kandang, dan untuk pemberantasan hama dengan manual, yaitu dengan pembersihan lahan. Selanjutnya, bila pun diperlukan untuk penyemprotan hama, ini hanya di ambang batas kepulauannya saja, ditengok-tengok situasi dan kondisinya saja. Jika diperlukan bisa kita mainkan, tidak diperlukan jangan kita mainkan. Tapi dalam pengamatan kami di lapangan seperti ini, ketika kita menggunakan pupuk dari limbah unggas atau pupuk kandang, sepertinya untuk serangan hama ini cukup dikatakan tidak terlalu signifikan. Bisa kita amati perharinya di lapangan. Itu mungkin dari pengaplikasian pupuk limbah unggas tersebut bisa demikian. Selain struktur tanah menjadi lebih subur, pengendalian hama pun tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena masih di ambang batas, serangannya masih tidak terlalu mengkhawatirkan saudara-saudaraku. Selama yang kami praktekkan dan kami amati selama ini.
Intinya adalah mari kita berusaha untuk kembali ke alam seperti orang-orang tua kita dahulu ketika bertani sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Tentunya dengan kemandirian tersebut, yang pertama yang kita dapatkan keuntungan adalah proses permodalan tidak terlalu besar. Kenapa? Kita hanya mencari bibit atau benih yang berkualitas seperti ini. Ini jagung yang tanam ini tentunya adalah masih kategori produksi perusahaan pabrikan yang berkualitas tentunya, karena benih paritas yang berkualitas seperti ini kalau kita mainkan produksi sendiri ini akan berdampak dari kualitas produksinya, karena ini adalah benih unggul. Ini mereknya BC 18. Tetapi jika kita mau memainkan dari seperti untuk kita dulu, yaitu dengan menanam jagung lokal. Tentunya sekarang jagung lokal yang dahulu sudah sulit untuk didapatkan untuk pembenihannya. Demikian dulu saudara-saudaraku sekilas tentang bagaimana kita bertani secara organik untuk masa depan yang lebih baik. Di samping permodalannya yang tidak terlalu besar, tentunya akibat residu pestisida di dalam tanaman ini tentunya tidak menyehatkan bagi kita manusia. Nah, untuk mengurangi residu tersebut dengan sistem pertanian organik ini tidak akan terpapar dengan zat-zat kimia. Demikian saudara tayangan video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.